Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Lukman Hakim, Emri Fikirawan, Hastika, Indah Wulansari, Haspa, Wahdi Ramalam, dan Agil Fikriawan. Adapun pada materi kali ini yaitu tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama yaitu perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Karakter dan objek dalam animasi 2 dimensi hanya terdiri dari panjang, tinggi, dan lebar, yaitu koordinat X, dimensi horizontal, dan Y atau dimensi vertikal. Objek dan karakter biasanya digambar tanpa bayangan, warnanya pun kurang bervariasi. Sedangkan animasi 3 dimensi memiliki volume dan bayangan. Animasi 3 dimensi terdiri atas koordinat X, Y, dan Z, sehingga hasilnya terlihat lebih nyata atau realistis. Untuk bisa memulai dengan cara membandingkan kartun seperti SpongeBob SquarePants atau Tom Jerry dengan film-film Pixar seperti Toy Story, Frozen. Di situ kamu bisa melihat jelas perbedaan keduanya. Pada dasarnya, objek atau karakter animasi 2 dimensi dibuat dengan cara digambar pada sebuah permukaan datar. Setiap gerakan karakter harus dibuat per frame dengan gambar tangan. Meski saat ini teknologi sudah berkembang dan banyak animator 2 dimensi yang memanfaatkan software untuk membuat animasi, adegan pertama dalam animasi harus dibuat dengan tangan dan software nantinya akan menghasilkan sisa urutan gerak secara otomatis. Sementara itu, animasi 3 dimensi seluruhnya dibuat menggunakan software komputer. Artinya, animator 3 dimensi harus paham dengan program komputer di setiap fitur dalam software tersebut. Jadi animator 3 dimensi tidak hanya harus punya skill menggambar saja, tapi juga harus menguasai teknologi pencipta animasi 3 dimensi. Adapun animasi 2 dimensi umumnya lebih murah biaya produksinya daripada animasi 3 dimensi. Ini karena animasi 3 dimensi memerlukan penggunaan software dan platform yang kompleks, sedangkan animasi 2 dimensi sebagian besar dilakukan secara manual dan dapat dikompilasi menggunakan software animasi 2 dimensi secara gratis. Adapun 12 prinsip animasi. Yang pertama yaitu squeeze and stretch. Squeeze and stretch selain menjadi terdepan menurut web video, squeezing and stretching juga merupakan prinsip terpenting. Ketika dijatuhkan dari lantai 2, sebuah gedung, bola akan memantul sedikit ke lantai atas beberapa kali sampai berhenti total saat memantul. Bola menjadi sedikit lebih padat, lalu lebih lonjong. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping, yang dimana tidak seperti BA adalah animasi yang tidak di-squeeze atau diregangkan. B terlihat lebih natural dan mirip dengan dunia nyata. Meremas dan meregangkan benda memberikan massa dan tunduk pada gravitasi. Dengan cara ini, objek terlihat lebih realistis. Yang kedua itu anticipation. Mengutip aliran gerak, prediksi adalah energi yang menggerakkan animasi. Sebelum melompat, Anda menekuk lutut bagian belakang tubuh Anda, dan lutut yang tertekuk adalah energi yang menciptakan gerakan Anda. Bisa dilihat pada gambar di samping, karakter terlihat menekuk lutut sebelum melompat. Dalam animasi, menekuk lutut mewakili anticipation. Yang ketiga ada staging. Staging adalah teknik untuk menekankan animasi penting dan mengganti animasi yang kurang penting. Sebagai contoh, perhatikan gambar di samping. Dalam adegan di atas, elemen kuncinya adalah balerina. Itu sebabnya ia berada di tengah layar, besar dan berwarna cerah. Sementara itu, publik tidak terwakili dengan jelas karena ini bukan elemen utama. Yang keempat yaitu strike head action and pose to pose. Yaitu keduanya adalah teknik menggambar. Jika menggunakan aksi lurus, Anda akan menggambar semua gambar satu persatu. Sedangkan pose to pose yaitu teknik menggambar awal dan akhir terlebih dahulu, kemudian dibuat antara 2 frame diisi. Teknik ini membuat animasi Anda lebih dramatis dan dinamis. Yang kelima yaitu follow through and overlapping action. Yaitu saat Anda berjalan, bagian tubuh Anda tidak bergerak bersama. Pada awalnya Anda melangkah maju dengan kaki kiri Anda, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan. Selain itu, tangan dan tubuhmu juga bergerak meluncurkan pull rise
Pluralistic berarti melacak dan tindakan yang tumpang tindih. Saat menganimasikan, tidak semua bagian subjek Anda harus bergerak serempak. Cukup sesuaikan gerakan objek. Yang keenam ada slow in and slow out. Slow in and slow out adalah keenam dari 12 dasar-dasar animasi. Misalnya Anda mengendarai motor, setelah menghidupkan mesin Anda berniat melaju dengan kecepatan tinggi. Tentu saja mesin tidak berakselerasi begitu Anda menginjak gas. Awalnya perlahan, kemudian menjadi meningkat terus-menerus. Yang ketujuh yaitu Arch. Arch adalah prinsip animasi yang digunakan saat memindahkan objek baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam gerakan ini, menurut pushing, objek dunia nyata membentuk busur. Yang kedelapan ada secondary action. Saat Anda marah dengan seseorang di dunia nyata, Anda tentu tidak hanya berbicara dan menyampaikan kata dan ada gerakan tangan, ekspresi wajah dan ekspresi marah yang merupakan ciri khas kemarahan juga. Itulah inti dari 12 dasar animasi pada foto ini. Saat item melakukan sesuatu, pastikan subaksi bergerak atas alias pendukung muncul. Seperti pada gambar di samping, yaitu karakter terlihat gelisah. Perasaan tidak hanya diungkapkan melalui ekspresi, tetapi juga gerakan kaki dan tangan. Yang kesembilan yaitu timing. Secara umum, lacak kecepatan gerakan objek dunia nyata. Orang tua dengan tongkat pasti mengalami kesulitan berlari. Di sisi lain, anak kecil bisa berlari cepat. Di samping adalah arti dari kata waktu. Yang ke-10 ada exaggeration, yang dimana Anda pasti pernah melihat karakter kartun terkejut dengan melompat sangat tinggi. Di dunia nyata, ketika terkejut, orang tidak akan melompat setinggi itu. Ini disebut berlebihan atau melebih-lebihkan apa yang terjadi di dunia nyata dapat membuat animasi Anda menjadi hidup dan dinamis. Yang ke-11 yaitu solid drawing, adalah prinsip penggambar dari perspektif 3 dimensi. Untuk mengikuti prinsip ini, seperti yang ditulis di video, Anda harus memahami. Yang pertama anatomi, berat, keseimbangan, cahaya, dan bayangan. Yang ke-12 ada appeal. Appeal adalah pemberian karisma dan detail dalam animasi Anda. Appeal sering digunakan selama desain karakter. Mungkin hanya itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.